Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih di konten kesayangan kita semua, yaitu Arya Channel. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang teman-teman subscribe tanyakan di video sebelumnya, yaitu kenapa sih sudah bertahun-tahun kita merawat burung lovebird tapi tidak kunjung konslet. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sharing ke teman-teman semua pengalaman saya pribadi juga dan saya akan rangkum 6 faktor kenapa kita sering gagal mencetak lovebird konslet. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita ngopi dulu, lur. Oke teman-teman semua, langsung saja kita akan bahas 6 faktor yang pernah saya alami kegagalan dalam mencetak lovebird konslet. Sebelumnya, seperti video awal, saya sarankan teman-teman mencatat, memiliki buku catatan. Dan saya sarankan biar lebih seru, nanti setelah video atau teman-teman semua simak video ini sampai selesai, coba teman-teman semua komen di bawah faktor yang mana sih yang paling banyak kalian alami dalam merawat lovebird menuju konslet. Nanti kita lihat ya, faktor mana sih yang paling banyak. Oke, inilah dia faktor yang pertama kenapa kita sering gagal dalam mencetak lovebird konslet. Nah, faktor pertama yang pernah saya alami yaitu kesalahan dalam mendapatkan atau membeli bahan. Contohnya seperti apa? Dulu ketika saya sebelum tahu apa itu nada kering, lovebird yang seperti apa yang harus atau yang bisa cepat dibuat jadi konslet, saya asal beli. Di postingan ada ya lovebird yang gacor yang memiliki durasi. Saya beli 1 lovebird, 2 lovebird, sampai puluhan burung saya rawat, saya beli, dan hasilnya apa? Hasilnya nihil. Tidak satupun burung yang jadi. Saya sarankan pada faktor yang pertama ini, coba teman-teman lebih detail dalam pemilihan bahan. Maksudnya di sini, teman-teman cari bahan yang sudah memiliki nada kering. Itu faktor yang sangat penting. Cari lovebird terutama jantan yang sudah memiliki nada kering, teman-teman. Kalau sudah mulai doblan itu lebih bagus. Insya Allah burung teman-teman semua tidak akan lama lagi menjadi konslet. Di sini sekarang coba kalau ada yang posting ataupun di lapangan, cari lovebird jantan, jaminan jantan yang syukur-syukur sudah memiliki umur, maksudnya ini sudah di atas 1 tahun lah. Itu pedoman saya ketika saya sudah tahu dan saya mulai mencari di postingan, di lapangan, lovebird yang sudah memiliki suara atau nada kering. Agar teman-teman lebih paham apa itu nada kering, seperti apa sih bunyinya lovebird yang sudah memiliki nada kering. Oke, saya akan kembali share lovebird, contoh lovebird yang sudah memiliki nada kering. Inilah dia contoh videonya.
Nah, itu tadi teman-teman video contoh lovebird yang sudah memiliki nada kering. Semoga teman-teman di sini bisa lebih memahami apa itu atau lebih detail seperti apa sih lovebird yang sudah memiliki nada kering. Oke, kita lanjut. Inilah dia faktor yang kedua kenapa kita sering gagal cetak lovebird konslet. Faktor yang kedua, ketika dulu saya selalu gagal cetak lovebird konslet, yaitu faktornya adalah saya sering gonta-ganti rawatan, teman-teman. Saya dulu pemahamannya itu atau guru saya itu di YouTube ya teman-teman. Pasti teman-teman juga banyaklah gurunya itu tidak langsung ke orangnya, tapi dengan cara melihat YouTube. Ketika saya lihat konten yang A, rawatannya seperti ini. Konten B, rawatannya beda lagi. Konten C, rawatannya beda lagi. Dan itu membuat di kepala saya itu menjadi galau. Rawatan mana sih yang harus saya yang harus saya ikutin dan saya praktekkan. Sehingga saya ketika ikuti rawatan A, burung 1 minggu 2 minggu belum gacor, malah diganti rawatan B, ganti lagi rawatan C, dan itu menyebabkan burung kita menjadi stres. Bahkan mungkin kebanyakan burung itu bukannya malah gacor, malah jadi mandek, bahkan jadi rusak. Itu faktor yang kedua. Maka dari itu coba kita tentukan rawatan mana sih yang akan kita ikuti dan kita konsisten lakukan setiap perintahnya atau pemahamannya, kita ikuti dan kita sabar. Itu kuncinya teman-teman. Kita ikuti satu rawatan. Langsung saja kita masuk ke faktor yang ketiga. Oke, faktor yang ketiga. Tadi yang kedua itu gonta-ganti rawatan. Dan yang ketiga, faktornya tidak mengikuti rawatan. Setelah tadi kita menentukan rawatan mana yang akan kita ikutin. Dulu yang pernah saya alami, contohnya saya dulu ingin ikuti rawatannya Om Nopi Banjarnegara. Dan pada kenyataannya atau pada prakteknya, ketika Om Nopi Banjarnegara bilang itu, ketika burung singal, contohnya ini teman-teman ya, burung singal itu taruh di ruangan satu burung, kasih pakan tinggi, tanpa mandi, tanpa jemur. Itu sudah saya ingat-ingat. Tapi pada prakteknya apa? Pada prakteknya itu ketika 1 minggu, 2 minggu saya praktekkan, 1 bulan saya praktekkan, burung belum gacor-gacor, sehingga yang tadinya pantangan jangan dijemur, malah saya jemur, malah saya rendeng dengan burung lain, malah saya otak-atik lah, pakannya sering saya ganti lah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan kita ikutilah rawatan yang sudah suhu-suhu di YouTube itu berikan. Coba yang pertama tentukan rawatan mana yang akan kita ikuti. Yang kedua, kita konsisten merawat burung dengan rawatan tersebut. Insya Allah suatu saat pasti burung itu jadi. Insya Allah kita harus yakin ya teman-teman. Oke, itu rawatan yang ketiga. Kita masuk ke faktor yang keempat. Faktor keempat ini biasanya banyak sekali karena biasanya menghitung dari budget. Yang kedua, tergiur oleh iklan atau promo, yaitu gonta-ganti pakan. Nah, di sini saya dulu juga sering sekali ketika melihat postingan
Pakan A lah saya coba, pakan B saya coba, pakan C saya coba, dan hasilnya apa? Hasilnya burung malah jadi rusak dan nihil. Burung kita rawat berbulan-bulan, bertahun-tahun, malah jadi rusak. Saya sarankan, saya tegaskan di sini, coba kita lakukan atau pakai pakan, satu pakan yang kita yakini. Dari mulai proses burung awal sampai burung itu gacor, bahkan konslet, coba kita jangan gonta-ganti pakan. Agar kita tidak susah, agar kita konsisten menggunakan pakan, coba pakai pakan kemasan. Tidak apa-apa teman-teman, pakai kemasan yang kiranya kita yakini itu pakan tinggi yang ada di kios-kios terdekat. Kita konsisten pakai pakan itu dan konsisten merawat burung itu. Itu faktor yang keempat. Oke, inilah dia faktor yang kelima. Oke, faktor yang kelima di sini yaitu kita tergiur dalam memakai tetes. Dulu memang sangat booming sekali mencetak lovebird konslet itu dengan memakai tetes. Tetes yang harganya puluhan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Sehingga kesannya tetes itu bisa bikin lovebird konslet, padahal hasilnya nihil. Pernah saya juga tergiur dan memakai puluhan tetes, pernah saya coba. Saya cari di online, tetes ini kah, testimoninya seperti ini, saya ikuti, ternyata hasilnya nihil. Ternyata, dan saya sarankan pada teman-teman semua, mulai terbuka lah bahwa cetak lovebird konslet itu bukan semata-mata dari tetes. Itu yang pernah saya alami, ini pengalaman saya. Tapi rawatan juga harus konsisten, itu teman-teman. Dan bahan, ini juga sangat penting. Bahan itu sangat penting ya teman-teman. Oke, faktor yang keenam. Faktor yang keenam, nah ini faktor yang asli dari diri kita sendiri, yaitu kita biasanya kurang sabar dalam merawat lovebird konslet. Ketika kita kurang sabar dalam merawat lovebird konslet, hasilnya apa? Hasilnya kita malah gonta-ganti rawatan, kita tergiur ganti pakan, kita malah terbawa memakai tetes lah, memakai rawatan A, memakai rawatan B, dan itu akan membuat lovebird bukannya menjadi gacor, malah menjadi mandek, bahkan menjadi rusak. Saya sarankan di sini teman-teman semua jangan terlalu ambisi berlebihan. Kita jalani saja rawatannya, kita nikmati saja. Insya Allah suatu saat apabila kita sudah memahami burung seperti apa yang harusnya kita beli dan harusnya kita rawat, insya Allah teman-teman semua bisa memiliki lovebird konslet. Tetap semangat mencetak lovebird konslet. Insya Allah saya doakan teman-teman semua juga memiliki lovebird konslet. Salam konslet. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.